Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, ayat yang kita bacakan tadi merupakan 5 ayat dari surah Al-Adiyat. Al-Adiyat itu ada yang mengartikan dengan unta, tapi kebanyakan ahli tafsir menerjemahkannya dengan kuda. Kuda perang. Kuda perang. Quran itu merupakan samudra ilmu, lautan pengetahuan. Sesuatu yang disebut dalam Al-Quran itu pasti memiliki hikmah yang dalam. Al-Quran kadang berbicara tentang Al-Baqarah, sapi. Di samping cerita tentang sapi betina di zaman Bani Israel, sebenarnya pasti ada kelebihan tersendiri dalam sapi. Al-Quran ada pula nama surahnya An-Namal, semut. Itu bukan sekedar menceritakan semut yang sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya di zaman Nabi Sulaiman, tapi pasti semut itu punya sesuatu yang harus ditiru dan dicontoh manusia. Di zaman Nabi Sulaiman itu kan ketika Nabi Sulaiman akan melewati satu padang pasir yang luas, Raja Semut keluar. Dia mendengar bisikan pembicaraan yang disampaikan oleh Sulaiman bahwasanya kita akan ke sana. Kebetulan jalur yang ditempuh oleh Sulaiman itu akan melewati sarang-sarang semut. Maka sang Raja Semut keluar dari tempatnya. Dikumpulkannya semua rakyatnya. Rakyatku, Sulaiman dan tenteranya yang jumlahnya luar biasa banyaknya akan lewat dari sini. Maka
kalian masuklah ke tempat persembunyian kalian. Mereka tidak tahu kalau kita bersarang di sini. Maka kita mesti berjaga-jaga dan bersiap-siap. Masuklah. Dan semut yang menjadi raja itu dia yang terakhir bersembunyi ke dalam sarangnya. Diperhatikannya semua rakyat, anak buahnya sudah masuk ke tempat persembunyian, barulah raja semut itu pun pergi ke tempat persembunyiannya. Mendengar semut itu berbicara dengan rakyatnya, Nabi Sulaiman pun tersenyum. Jadi cerita itu bukan sekedar cerita, ada hikmah di situ. Kalau kita jadi pemimpin, ya harus seperti semut itu, mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Dan itu terjadi di zaman Khalifatul Rasyidin misalnya, memang para pemimpin seperti itu. Umar bin Khattab itu tidak pernah berani tidur sebelum dia bisa memastikan seluruh jirannya sudah tertidur dan seluruh jirannya tidak ada lagi yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi dia keliling gitu. Udah tidur belum semua? Udah. Sebab biasanya orang tidak bisa tidur karena lapar. Kalau ada yang masih hidup lampunya itu didatangi. Kenapa? Ada masalah Pak? Lapar. Dia sendiri akan mencari makanan untuk rakyatnya yang lapar itu. Bahkan yang paling hebat lagi, Umar itu tidak berani makan kalau tidak didampingi orang miskin yang makan bersamanya. Gitu. Jadi memang semua surah yang diceritakan dalam Al-Quran, nama-nama tertentu itu pasti punya hikmah yang kita harus jadikan i'tibar dalam hidup dan kehidupan ini. Dari sisi gotong royong itu tidak ada lawan semut itu. Bahkan konon kabarnya saya baca juga buku-buku, semut itu sanggup mengangkat beban 3 kali lebih berat dari tubuhnya itu. Begitulah hebatnya semut. Dan dalam hal-hal tertentu kita harus belajar dari semut. Ada juga Allah berbicara tentang laba-laba. Kita harus belajar apa kelemahan dan kelebihan laba-laba. Allah berbicara dengan at-tin, az-zaitun. Ada apa itu? Kenapa nama-nama buah itu disebutkan? Apakah itu hanya sekedar nama? Bukan. Pasti ada rahasia tertentu dari buah-buah tersebut. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Ulama baca Quran, dia mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ahli botani baca Quran, dia akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ahli sastra baca Quran, dia akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Quran bicara tentang langit, tentang bintang-bintang. Ahli astronomi baca Quran, dia pun akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan pakar bedah yang hebat, Murais Pucail itu, yang masuk Islam, orang Perancis itu masuk Islamnya hanya karena membedah mayat Fir'aun. Ada beberapa mayat Fir'aun ini dibedah. Loh, yang satu ini kok lain? Terlalu tinggi zat garam dalam tubuhnya. Ada apa ini? Ditanya dengan kawannya Yahudi, karena dia seorang Yahudi juga. Oh, dulu ada cerita, memang ada Fir'aun yang tenggelam, tapi sejarahnya lebih lengkap dalam Islam. Ditanyanya dengan ulama Islam, betul ada Fir'aun yang tenggelam dan nanti akan ditemukan jasadnya itu untuk menjadi pengajaran bagi orang yang lain. Oh, ternyata ditemukan. Oh, connect antara ilmu pengetahuan dengan sejarah. Akhirnya Murais Pucail masuk Islam. Dokter ahli bedah Perancis yang ateis itu masuk Islam, dan dia menulis buku berjudul Quran, Science, Bible, Quran and Science. Nah, itu luar biasa. Jadi Quran itu lautan ilmu, samudra ma'rifah. Ilmu apapun, disiplin pengetahuan apapun yang kita miliki, ketika kita baca Quran, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Lalu hari ini kita berbicara tentang al-adiyat. Al-adiyat.
hewan yang disebut dengan kuda. Kuda di sini kuda perang. Kenapa Allah berbicara tentang kuda perang? Tentu banyak hikmahnya. Namun di antara hikmah yang terbesar menurut saya adalah Allah berbicara tentang kuda perang, menginformasikan kepada kita bagaimana hebatnya kuda perang, dan yang paling penting membandingkan kesetiaan kuda kepada tuannya dan keingkaran manusia kepada Tuhannya. Jadi ada analogi, ada perbandingan, ada kias. Begini kuda, begini manusia. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengetahui di mana tempat kita berdiri. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda, al-'adiyat, kuda yang berlari sekencang-kencangnya, dhabha, sehingga dia terengah-engah. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang dan dia terengah-engah. Ini menceritakan kuda itu larinya kencang dan kuda itu bisa berlari dalam waktu yang sangat lama. Makanya kalau orang bilang tenaga orang yang hebat, dibilangnya apa? Tenaga kuda. Bahkan mesin-mesin itu pun diukur dengan kuda itu. 100 tenaga kuda. Artinya kuda itu menjadi ukuran kekuatan. Walaupun gajah lebih besar, orang tidak pernah bilang mesin ini kuatnya 10 tenaga gajah. Tidak ada itu. Tetap 10 tenaga kuda. Begitu hebatnya kuda itu. Fal muriyati qadha. Kuda itu di bawah kakinya itu biasanya diberi orang sepatu. Kalau bahasa kita ladam. Yang banyak kuda ini di Payakumbuh. Siapa orang Payakumbuh ini? Oh, itu orang Payakumbuh. Pintar kuda itu. Kalau di Tapanuli Selatan, di apa itu, di Kota Nopan itu, di Sibaggor namanya. Di situ yang banyak kuda itu. Jadi orang-orang Payakumbuh ngerti tentang kuda itu. Jadi kakinya itu diberi besi itu. Bukan kakinya, siapa namanya, kuku di bawah itu dikasih besi. Namanya ladam kuda itu. Kalau bahasa kita ladam kuda. Kalau dia berlari kencang, besinya itu akan beradu dengan batu-batu. Maka apa yang timbul? Percikan api. Percikan api. Fal muriyati qadha. Kuda yang berlari kencang tadi menimbulkan percikan bunga api. Bunga api. Lari kencang, ada besi, dia akan memercikkan bunga api. Itu kalau kita tengok dari jauh cantik itu. Dia itu apa nama itu, berpercik-percik macam itu. Fal mughirati subha, yang menyerang di waktu subuh. Yang menyerang di waktu subuh. Apa maksudnya? Yang pertama, dulu orang menyerang musuh itu di waktu subuh. Kenapa? Sebab biasanya orang terlena waktu subuh itu. Jam 3, jam 4 itu memang waktu tidur yang paling indah itu. Kalau kita tidak biasa sholat tahajud, memang bangun jam 3, jam 4 itu berat itu, berat. Tapi kuda tidak. Kuda jam berapapun dipanggil tuannya, ayo berangkat. Pernah kuda itu menolak? Tidak pernah. Jam 2 ditarik berangkat dia itu. Jam 3 ditarik berangkat. Jam 4 dibawa berangkat. Menyerang musuh itu bagi kuda itu sama bahaya yang dihadapi kuda dengan bahaya yang dihadapi oleh tuannya. Sebab kadang-kadang orang untuk membunuh si penunggang kuda, yang dipanah siapa? Kudanya dulu. Begitu kudanya kena, tercampak, orangnya pun akan jatuh.
Tapi pernah tidak kuda itu menolak dibawa berperang oleh tuannya? Tidak. Lalu pertanyaannya, banyak enggak manusia yang ketika dipanggil Tuhannya dengan perantaraan azan subuh yang tidak pergi ke masjid? Banyak enggak? Mana yang lebih mulia, kuda daripada manusia? Di sini. Ini poin daripada ayat ini. Begitu hebatnya kuda, dibawa tengah malam berangkat, subuh berangkat, berperang berangkat. Tidak pernah menolak panggilan tuannya. Sementara manusia sangat engkar kepada Tuhannya. Jadi dianalogikan kepatuhan kuda kepada tuannya dan keingkaran manusia kepada Tuhannya. Jadi subuh itu memang waktu yang paling cocok itu, mengukur keimanan dan kepatuhan itu. Makanya kalau kita mau mengetahui anak-anak kita itu patuh atau tidak, suruh dia sholat subuh itu. Wah, itu berat itu. Berat. Di situ nampak pertentangan batin itu antara kasih sayang seorang ayah dengan ayah yang harus menyuruh anaknya untuk patuh kepada Tuhannya. Itu masalah itu. Kalau tidak sanggup kita, ya harus kita perbandingkan pula kita dengan kuda kembali, itu masalahnya. Itu. Begitu beratnya itu. Kemudian subuh itu memang luar biasa. Makanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq itu diceritakan juga di situ bahwa tukang-tukang sihir saja itu seringkali melepaskan sihirnya menggunakan waktu subuh. Jadi tukang-tukang sihir, ada tukang sihir di sini enggak ya? Tukang-tukang sihir biasanya melepaskan itu gitu. Kalau di Minangkabau ada tinggam, ada siwai, ada gayuang misalnya. Kalau di Jawa ada santet, ada teluh. Kalau di pulau-pulau 7 ada namanya 7, macam-macam itu. Kalau di daerah Karo melepaskan begu ganjang, itu biasanya waktu subuh itu. Karena waktu subuh itu orang jam 3, jam 4 itu biasanya orang terlena itu. Waktu yang yang enaknya kita tertidur. Makanya disunnahkan sebelum tidur membaca surah 3 kul itu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Agar kita terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh jin, manusia maupun apa saja. Kul a'udzu birabbil falaq. Wah, itu kan lain itu. Katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan pemilik waktu subuh. Jadi itu memang orang-orang yang jahat, bahkan maling pun sekarang waktu subuh sering masuk itu. Tahu dia kita terlena dan tahu pula kita ada yang rajin ke masjid, waktu itulah dia masuk kadang-kadang. Jadi memang harus senantiasa berlindung kepada Allah agar terhindar dari berbagai macam kemudaratan yang sering disampaikan orang melalui subuh tadi. Fa'asarna bihi naq'ah, sehingga menerbangkan debu-debu. Jadi kalau kuda itu berlari kencang, ramai, dia berlari begitu, itu akan menimbulkan debu. Fawasatna bihi jama'ah, yang kuda tadi dibawa berperang ke tengah-tengah pasukan musuh. Ada ahli tafsir yang lain menyatakan begini, karena ayat tentang Al-Adiyat ini sebelumnya berbicara tentang hari kiamat dan sesudahnya juga berbicara tentang hari kiamat. Ada yang menyatakan ketika hari kiamat itu datang, kondisinya persis ketika suatu kampung diserang oleh kuda-kuda musuh di waktu subuh yang mereka belum lagi punya persiapan untuk melawan musuh tersebut. Jadi kuda tadi berbicara tentang kuda
yang datang ramai, nampak api di mana-mana, masuk ke tengah-tengah perkampungan musuh. Waktu itu musuh belum siap. Ketika musuh bangun, dia sudah terkejut, kampungnya sudah dikepung. Sama dengan kita lah. Kita tinggal di jalan, jemaah masjid kita tinggal di komplek ini. Kita tidur pagi-pagi. Rupanya dengan tiba-tiba dari jam 2 itu musuh sudah datang. Sudah dikepungnya kampung kita. Perumahan kita sudah dikepungnya. Di mana-mana ada kuda yang sedang terengah-engah. Ada percikan-percikan api. Ketika kita bangun, apa yang kita rasakan pada waktu itu? Takut, ngeri, putus asa dan macam-macam. Begitulah keadaan manusia ketika hari kiamat datang nanti. Ada penafsiran yang menyatakan seperti itu. Kita teruskan. Innal insana li rabbihi lakanud. Lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhan mereka lakanud. Ingkar. Ada yang menyatakan kikir, pelit, tidak bersyukur. Sebab lakanud itu berasal dari kata-kata Kanada. Kanada itu dalam bahasa Arab adalah tanah yang tidak bisa ditumbuhi oleh tanam-tanaman. Tanah yang tidak bisa ditumbuhi oleh tanam-tanaman disebut dengan tanah apa? Tanah tandus. Tanah tandus. Tanah tandus itu tidak memberi manfaat. Orang Arab biasanya menyebut orang yang kikir, yang pelit itu dengan kata-kata orang yang gersang, yang tandus, karena tidak memberi manfaat. Jadi orang yang sangat kikir itu disebut dengan kanud. Kikir, tahu ya, kikir, bakhil, kedekut bahasa Malaysia. Bahasa Melayu lama tangkai jering. Kalau bahasa Minang lama sampili karyang. Itu bahasa Minang lamanya itu. Itu memang istilahnya air digenggam tidak menetes itu. Itu yang kanut itu. Luar biasa kikirnya. Dan manusia memang seperti itu, kikir. Coba kita bandingkan berapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan berapa banyak yang kita berikan kembali kepada Allah. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. 24 jam sehari semalam itu. 24 jam. Yang diminta Allah untuk kita berapa banyak? Yang pasti solat yang 5. Anggaplah satu solat itu 10 menit. Kalau 5 solat berapa itu? 50 menit. Kita genapkanlah 1 jam 60 menit. Tambah solat sunat 1 jam. Jadi 2 jam. 2 jam. Diberikannya kita nikmat hidup 24 jam. Dia hanya minta kepada kita 2 jam. Tapi tidak juga kita lakukan. Apa tidak kikir kita kepada Tuhan itu? Nah, itu yang disebut dengan lakanud. Kalau bapak-bapak punya perusahaan, kita suruh anak buah kita kerja 8 jam, 2 jam dia kerja, kita pecat gak itu? Pecat itu. 8 jam kita suruh kerja, 2 jam dia kerja, kita pecat itu. Allah memberi waktu kita 24 jam. 2 jam yang diminta Allah kita bekerja untuk dia, enggak juga kita bikin. Kalau dipecat Allah kita jadi manusia macam mana itu? Nah, itu yang disebut dengan lakanud, kikir kita itu. Luar biasa kikirnya. Saya sering mengulang-ulang itu dan menjadi pengajaran bagi saya. Saya ke Kuala Lumpur, pergi ceramah di satu rumah sakit bedah jantung di situ. Selesai ceramah, saya disuruh bawa jalan-jalan. Saya tengok orang ramai yang baru siap operasi,
sedang exercise, sedang latihan, yang kontrol, yang mau operasi macam-macam. Ketika saya dengar ada orang ngomong dalam dialek Medan, saya berhenti, saya tanya, "Bapak dari mana?" "Oh, dari Medan." "Ngapain kemari?" "Operasi jantung 3 bulan yang lalu." "Jadi ngapain di sini?" "Check up." "Bagaimana perasaan setelah operasi jantung?" "Oh, hebat, Pak. Sebelum operasi dulu 200 meter jalan terengah-engah. Saya bawa ke Medan berobat, katanya ada penyumbatan. Saya pergi ke Penang, saya pergi ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur katanya yang 3 urat ke jantung yang besar itu 3 udah tersumbat. Bahkan ada 2 yang sudah sampai 90% sumbatnya. Kata dokter dimasukkan balon sia-sia. Dipasang ring pun tidak ada juga lagi manfaatnya. Cara satu-satunya bypass. Bypass. Jadi macam mana? Ya, karena itu satu-satunya cara ya bypass. Kan alat sudah canggih ya, saya bilang. Setelah bypass macam mana? Oh, sekarang Pak, setiap pagi saya bisa jalan 2 kilometer tidak terengah-engah. Wah, akrab. Saya duduk dekat dia, dia pun duduk dekat saya. Berapa biayanya, Pak? Oh, banyak. Kalau di uang Indonesia kan ya dekat-dekat lah 200 juta, 150 juta lebih lah. Dengan tiket ini itu ya hampir 200 juta juga lah katanya. Tapi dokter di sini bagus, nggak sia-sia kita keluarkan duit 200 juta kalau badan kita sehat. Saya pun angguk-angguk, dia pun terangguk-angguk juga gitu. Saya tanya balik dengan dia, untuk dokter yang mengutak-atik jantung Bapak sanggup mengeluarkan duit 200 juta. Untuk Tuhan yang ngasih Bapak jantung, pernah Bapak keluarkan duit 200 juta? Merah mukanya. Saya takut jantungnya kumat, saya tinggalkan dia sendiri jadi jantung. Begitulah manusia gitu. Nah, itu yang lakanud itu. Untuk urusan dunia kita, itu kita tidak berhitung. Tapi untuk urusan akhirat, kita sering berhitung. Kita sering berhitung. Jadi memang innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya itu lakanud. Sangat berhitung sekali. Apa yang diberikan Allah kepada kita sedikit sekali dengan apa yang kita berikan kepada Allah. Kita teruskan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia itu menyaksikan, mengakui keingkarannya itu, kecekeannya itu, kepilihannya itu. Dia mengakui itu. Dia mengakui itu. Saya kemarin ditelepon oleh kawan, sama-sama sekolah di Tawalib. Dia mau menikahkan anaknya. Datang ke rumah, tapi saya tidak ada di rumah. Suami istri datang. "Bang, kami udah di rumah." Kebetulan dia orang Kacang, orang Solo itu. "Ada apa?" "Iko bang, anak awak akan menikah. Hari Ahad ini mau menikah." "Oh iyalah, nanti saya datang," saya bilang. "Tapi hari Ahad saya tidak bisa datang. Saya ada ke Ujung Batu, ke Pasir Pangarayan. Hari Sabtu saya datang." Kalau andai kata dia bilang anak mau menikah itu kan alun tekilek lah tekalam awak itu kan. Nah, iya. Oh iyalah saya bilang. Hari Jumat saya sedang mimpin rapat di MUI provinsi. Saya tengok dia nelpon 2 kali. Kita sedang mimpin rapat, tidak enak saya matikan. Telepon lagi saya matikan. 2 kali, ini pasti penting gitu. Selesai rapat saya telepon balik. Istrinya ngangkat. "Ustadz, udah kini di Santa Maria," kata. "Wah, ada apa si Heri Santa Maria?" "Stroke Pak Ustadz," katanya. "Wah, anak nikah hari Ahad, hari Jumat stroke, kan cari penyakit itu. Kenapa masalahnya?" Saya bilang. "Tadi pagi entah kenapa naik darah sampai 218. Pergi ke klinik, dikasih dokter obat.
mungkin kurang cocok gitu. Begitu obat dimakan, dari mulai masih bisa berdiri, hilang ingatan. Sama istri pun tidak kenal lagi. Wah, entah kelebihan dosis, entah salah makan obat, tidak tahu ini saya pikir. Akhirnya dilarikan ke Santa Maria. Ditelepon saya, waduh, dalam kondisi COVID ini tempat yang paling kita hindari rumah sakit ini. Jadi teleponnya malam macam-macam itu. Akhirnya karena mau menikah anak ya dipaksakan juga pulang. Walaupun dokter bilang belum boleh pulang karena ada stroke gitu kan. Jadi saya tanya sama istrinya, berapa lama di UGD? Ya di UGD itu 1 hari lah, tidak sempat bermalam, 1 harian lah. Berapa biayanya? Saya bilang. Dibikinnya jumlah yang sangat besar, jutaan. Lama saya termenung. Untuk mempertahankan hidup 1 hari di UGD itu jutaan harus kita bayar. Bapak-bapak yang sudah hidup 60 tahun itu kalau harus bayar ke Tuhan, kira-kira berapa itu? Berapa itu? Oksigen diminta Tuhan, ya. Semua diminta Tuhan lah itu kan. Jantung yang dikasihnya harus bayar apa namanya itu, bayar sewa harian, sewa bulanan. Rasanya kalau PNS macam saya itu langsung bangkrut, itu nggak mampu itu. 1 hari 4 jutaan 1 hari. Kalau dikali dengan umur kita yang 50 tahun 60 tahun itu udah berapa itu? Nggak terbayar kita. Artinya apa? Begitulah banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu kita saksikan sendiri. Dan begitu banyak keingkaran yang kita berikan kepada Allah, la syahid, itu juga kita saksikan. Itu juga kita saksikan. Jadi memang manusia ini betul-betul lakanud, sangat kikir kepada Tuhannya. Kita teruskan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu sesungguhnya cintanya kepada al-khair, harta benda keduniaan, lasyadid, berlebih-lebihan, berlebih-lebihan. Kita semua bangga punya rumah bagus, punya rumah besar. Dan itu disuruh Allah. Punya rumah bagus itu disuruh Allah itu. Karena kata Rasul, arba'un minas sa'adah. Ada 4 itu tanda kebahagiaan manusia itu. Ada 4. Yang pertama, al-mar'atu salihah. Pasangan hidupnya orang yang baik-baik. Istri punya suami baik. Suami punya istri baik. Oh, itu bahagia itu. Kalaupun rumah kita kecil, itu macam istana itu. Tapi kalau dapat suami cingkah orang, aduh. Walaupun rumah istana itu lebih ngeri daripada penjara itu. Sama juga bapak-bapak dapat istri, wah yang tidak baik itu makan hati baulam jantung awak. Laki-laki yang seperti ini mati sebelum mati dia itu. Wah pedih. Jadi kata Rasul, arba'atun minas sa'adah itu 4 tanda orang bahagia, pasangan hidupnya orang baik-baik. Suami istri baik-baik. Kebuki sama mendaki, kelurah sama menurun, aduh sama dimakan, ndak aduh sama dicari, tetelantang sama makan angin, tetelungkui sama makan tanah. Wah luar biasa kalau dapat yang seperti itu. Itu yang disebut dengan baiti jannati. Kalau sudah seperti itu, rumah kita seperti surga. Yang kedua kata Rasul, tanda-tanda orang bahagia itu al-jarus saleh. Jirannya orang-orang yang baik. Wah. Kalau dapat jiran yang saling ingat mengingatkan, saling mengajak kepada kebenaran, indah hidup itu indah. Maka kata Rasul, ad-dar qabla jar, ajar qabla dar. Tengok jiran dulu sebelum membangun rumah. Gitu. Sebab jiran itu penting itu. Tengok jiran kita, siapa jiran kita? Al-jar qabla dar. Perhatikan siapa jiran, baru bikin rumah. Yang ketiga, wal maskanul wasi'. Rumahnya luas. Rumahnya layak dihuni.
Wal markabul hani, kendaraannya layak dipakai. Jangan sempat kita punya kendaraan, lebih banyak mogoknya dari jalannya, stres kita. Kalau istilah orang Payakumbuh, mahal rumpi pada jawi, itu masalah itu. Jadi rumah yang bagus itu merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Tapi ingat, ketika kita punya rumah bagus di dunia, pernah enggak kita berpikir apa sudah ada rumah bagus kita di akhirat? Nah, ini yang paling penting. Jangan hanya rumah di dunia yang kita pikirkan, di akhirat punya rumah enggak kita? Jangan sempat di dunia rumah macam istana, di akhirat tinggal dalam neraka. Itu masalah itu. Jadi keseimbangan, balancing itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu tentang kehidupan dunia ini, sangat luar biasa. Kapan baru dia lupa dengan kehidupan dunia itu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Maka tidakkah manusia itu mengetahui apabila yang di dalam kubur sudah dikeluarkan? Ini kiamat itu. Ketika kiamat itu datang baru sadar kita itu. Orang-orang yang dalam kubur bercerita bagaimana penderitaan di kubur, baru kita tidak bisa lagi tersenyum. Maka kita disuruh itu sering-sering ziarah kubur. Bukan mengagung-agungkan kuburan, ziarah kubur. Apa gunanya? Agar kita sadar bahwa juga kita suatu hari nanti akan menjadi penghuni hotel bintang 10 yang disebut dengan kuburan. Di dalam itu tidak perlu AC karena sudah dingin sendiri. Gak perlu ada satpam, sebab tidak akan ada orang yang berani mengganggu kita di dalam lagi. Terasa waktu itu. Sering-sering ziarah kubur agar kita sadar suatu saat kita akan meninggal dunia. Wa hussila ma fis sudur, dan diungkapkan, dibongkar semua yang ada di dalam dada. Sebab hari kiamat itu disebut dengan yaumatublas sarair. Hari di mana semua rahasia yang kita lipat rapi, kita suruhkan, diceruk-ceruk jiwa kita yang paling dalam, waktu itu terbuka itu. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Bapak-bapak yang mantan pejabat, SPJ fiktif dulu akan dibuka itu. Inspektorat bisa kita bohongi, KPK bisa kita bermain, tapi malaikat mungkar nangkir tidak bisa, Pak. Akan terbongkar semua itu. Sejengkal tanah orang yang kita ambil dibuka itu balik. Yaumatublas sarair. Tidak ada rahasia yang tidak diungkapkan. Sebab setiap kita punya video, punya chip kalau istilah orang sekarang, dimasukkan ke komputer Allah, akan nampak itu apa yang kita lakukan dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Dibuka semua rahasia. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap apa yang mereka lakukan. Allah sangat teliti. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang bisa kita suruhkan. Semua akan terbongkar. Nampak itu apa yang kita lakukan. Ketika bapak-bapak berdua-dua di bawah pokok kelapa dulu, nampak itu. Nggak ada yang bisa membuktikan. Lalu bagaimana? How to cover? Bagaimana menutup itu? How to censor? Bagaimana untuk menghilangkan itu? Jawabnya cuma satu, apa? Tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau kita bertaubat, maka kesalahan masa lalu itu disensor oleh Allah. Bagaimana caranya? Agar gambar-gambar yang tidak bagus masa lalu itu bisa diganti Allah. Ada. Bagaimana caranya? Ganti perbuatan jelek masa lalu dengan perbuatan-perbuatan baik yang ada di masa kini dan masa akan datang. Jadi kita tukar kejahatan yang lalu dengan kebaikan di masa kini. Bertaubat, tukar. Kalau dulu menjadi ahlul lapau, sekarang menjadi ahlus surau. Nah, begitu. Nanti Allah akan tukar itu, gambar-gambar itu menjadi gambar-gambar yang baik. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan, Pak Pengurus. Tanya jawab ditiadakan. Sebab saya jam 9 harus sudah di Pasir Pangarayan gitu kan. Jadi
Bapak ya tikap sajalah di sini gitu kan. Semoga apa yang kita lakukan diberkati oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.